Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Pagi ini kita akan bicara tentang Komnas HAM menyebut polisi melanggar hak asasi manusia soal tewasnya 4 laskar FPI. Tapi sebelum kita bahas itu, mari kita sejenak melihat berita terkini, yaitu mengenai berita tentang kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jurusan Jakarta Pontianak dan kemudian jatuh di sekitar wilayah Kepulauan Seribu. Tentu kita bersedih atas tragedi ini yang menewaskan penumpang dan kru pesawat, tetapi juga kita hendaknya juga bersedih ketika kemudian kita menengok berita tentang tewasnya 4 orang laskar FPI yang ditembak polisi, dan kemudian Komnas HAM melakukan investigasi, dan hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada kasus penembakan 4 laskar FPI tersebut. Mari kita lihat berita dari goriau.com dengan judul Komnas HAM, polisi langgar HAM pada penembakan 4 laskar FPI. Berita ini diposting hari Jumat 8 Januari 2021 jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyimpulkan aparat polisi melakukan pelanggaran HAM dalam penembakan terhadap 4 laskar Front Pembela Islam. Demikian salah satu poin hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM terhadap peristiwa tewasnya 6 laskar FPI pada 27 November lalu yang dipaparkan dalam jumpa pers pada hari Jumat tanggal itu mungkin keliru tanggalnya tadi ya. Tewasnya 6 laskar FPI pada tanggalnya itu mungkin keliru. 27 November, mungkin 7 November. Atau mungkin nanti bisa yang ini tanggal ini mungkin keliru ketik ya. Jadi yang dipaparkan dalam jumpa pers pada hari Jumat ini mungkin di 8 Desember. Jadi mungkin kalau kita perkirakan tanggalnya adalah tewasnya 6 laskar FPI pada 27 November yang lalu yang dipaparkan dalam jumpa pers pada hari Jumat 8 Desember mungkin 2020 atau 8 Januari. Kalau lihat beritanya kan diposting 8 Januari 2021. Jadi mungkin ini salah ketik ya. Jadi kalau kita baca ulang, demikian salah satu poin hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM terhadap peristiwa tewasnya 6 laskar FPI pada 27 November lalu yang dipaparkan dalam jumpa pers pada hari Jumat 8 Januari 2021. Harusnya begitu. Kemudian dikutip dari Detik.com, awalnya Komnas HAM menjelaskan bukti-bukti yang mereka peroleh mulai dari temuan di lapangan, voice note, hingga screenshot CCTV. Komnas HAM juga telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI hingga saksi di lokasi. Komnas HAM memanggil pula sejumlah ahli. Hasilnya memang ada peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizik oleh polisi pada saat itu. Dalam proses itu ada 6 orang laskar FPI yang tewas dalam 2 konteks yang berbeda. Terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers Jumat. Dipaparkan Khairul Anam, konteks yang pertama terjadi di Jalan Internasional Kerawang hingga diduga mencapai kilometer 48 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara laskar FPI dan polisi. 2 orang laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api, jelasnya. Konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah kilometer 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas, sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kata Khairul Anam. Khairul Anam menyebut tewasnya 4 laskar FPI pasca kilometer 50 merupakan peristiwa unlawful killing.
Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI, ungkapnya. Komnas HAM bergerak mengusut tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 pada Desember 2020. Berdasarkan penjelasan Polda Metro Jaya, 6 orang ini tewas ditembak karena melakukan perlawanan pada hari Senin, 27 November 2020. Polri sendiri telah mempersilahkan Komnas HAM ikut mengusut insiden ini. Di tengah proses tersebut, penanganan kasus ini diambil alih oleh Bareskrim Polri. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya profesional dan transparan dalam pengusutan insiden ini, serta melibatkan pihak internal, serta melibatkan pihak eksternal. Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan pihak eksternal ketika rekonstruksi kejadian. Jadi ini berita dari goriau.com. Kemudian mari kita lihat berita yang lain, yaitu dari merdeka.com. Merdeka.com juga memposting berita berjudul Komnas HAM sebut polisi langgar HAM tembak mati 4 Laskar FPI. Diposting 8 Januari 2021 jam 17.19 waktu Indonesia Barat. Reporternya adalah Yunita Amalia. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyampaikan pihaknya telah menyimpulkan bahwa ada unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek. Dia pun membagi pokok perkara dari peristiwa itu. Pertama, bahwa benar ada upaya pembuntutan oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab terkait keberadaan dan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kemudian kedua, ada kondisi saling serempet antara mobil Laskar FPI dan petugas kepolisian, bahkan saling serang menggunakan senjata api. Jadi itu berita yang dimuat di merdeka.com. Kemudian kita juga bisa lihat di Detik News. Detik News menurunkan berita berjudul 6 simpulan Komnas HAM sebut polisi langgar HAM soal tewasnya 4 Laskar. Diposting hari Sabtu 9 Januari 2021 jam 08.30 waktu Indonesia Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil investigasinya terkait penembakan 6 orang Laskar FPI. Dalam temuannya, Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan petugas kepolisian. Insiden penembakan terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin 7 Desember 2000. Senin 7. Kadang-kadang tanggalnya keliru ini ya. Kita bacakan saja. Insiden penembakan terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Tanggalnya kita cancel saja. Komnas HAM kemudian melakukan investigasi dan menemukan adanya pelanggaran HAM dalam insiden penembakan Laskar FPI itu. Investigasi rampung, Komnas HAM menjelaskan bukti-bukti yang mereka peroleh mulai dari temuan di lapangan, voice note, hingga screenshot CCTV. Komnas HAM telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI, saksi di lokasi, hingga memanggil sejumlah ahli. Temuan Komnas HAM ada peristiwa pembuntutan terhadap Habib Rizik oleh polisi pada saat itu. Dalam proses itu ada 6 orang Laskar FPI yang tewas dalam 2 konteks yang berbeda. Pada konteks pertama, terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai kilometer 40 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada baku tembak antara Laskar FPI dan polisi. 2 orang Laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Konteks kedua, ini yang disebut Komnas HAM ada pelanggaran HAM, terjadi setelah kilometer 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Itu berita dari Detik News ya. Kemudian ini berita dari CNN Indonesia. Judul beritanya Breaking News, Komnas HAM, polisi langgar HAM soal tewasnya 4 Laskar FPI. Diposting hari Jumat 8 Januari 2021 jam 16.50 waktu Indonesia Barat. Inti beritanya,
Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap 6 anggota FPI. Itu berita dari CNN. Kemudian mari kita lihat berita yang lain. Ini dari wartaekonomi.co.id. Judul beritanya, Komnas HAM sebut polisi langgar HAM, dengar baik-baik, Polri buka suara. Diposting hari Sabtu 9 Januari 2021 jam 8.48 waktu Indonesia Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan penembakan terhadap 4 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM yang harus diproses pidana umum. Terkait hal tersebut, Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyatakan pihaknya menghargai hasil temuan Komnas HAM soal kasus baku tembak Laskar Front Pembela Islam atau pengawal ex-petinggi FPI Habib Rizik Syihab dan polisi di Tol Jakarta Cikampek. FPI sendiri saat ini merupakan organisasi yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah. Tentunya yang pertama, Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM, kata Argo di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 8 Januari 2021. Polri, dikatakan Argo, saat ini masih menunggu surat resmi dari Komnas HAM terkait dengan hasil penyelidikan dan investigasi tersebut. Nantinya, hasil rekomendasi itu akan dipelajari oleh Polri untuk menentukan langkah selanjutnya. Kedua, Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri, ujar Argo. Kemudian Argo menyatakan penyidik maupun Polri dalam melakukan kegiatan penyidikan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Itu berita dari wartaekonomi.co.id. Kemudian ini berita dari VOA, ya, VOA Indonesia. Diposting tanggal 9 Januari 2021. Jurnalisnya Fathiah Wardah. Judul beritanya, Komnas HAM, polisi langgar HAM dalam peristiwa tewasnya 4 laskar FPI. Ketua Tim Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Khairul Anam, dalam jumpa pers Jumat 8 Januari 2021 mengatakan polisi telah melanggar hak asasi manusia dalam penembakan yang menewaskan anggota Laskar Front Pembela Islam pada awal bulan lalu. Hal tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Investigasi Komnas HAM terkait bentrok antara polisi dengan anggota FPI. Anam menambahkan sebelum tewasnya 6 anggota Laskar FPI, memang petugas dari Polda Metro Jaya melakukan pembuntutan konvoi Rizik Syihab. Pembuntutan ini merupakan bagian dari penyelidikan pelanggaran protokol COVID-19 yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab. Namun Komnas HAM mendapatkan fakta terdapat pengintaian dan pembuntutan yang dilakukan oleh selain petugas kepolisian. Dari hasil penyelidikan tersebut, lanjut Anam, Komnas HAM menyampaikan 4 rekomendasi mengingat tewasnya 4 anggota Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM. Rekomendasi tersebut adalah melanjutkan masalah tersebut ke tingkat penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Itu berita dari VOA Indonesia. Dengan demikian, kita tetap bersimpati atas terjadinya kecelakaan Sriwijaya Air, tetapi juga jangan pernah lupakan ada juga 4 orang Laskar FPI yang juga tewas dan tentu kita harus bersimpati juga, apalagi kemudian ada hasil investigasi Komnas HAM yang menyatakan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran HAM. Jadi saya pikir hidup itu memang harus adil, hidup itu harus proporsional, dan semoga sikap adil yang kita perlihatkan bisa menimbulkan simpati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia dapat hidup menjadi lebih baik, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.